Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita lagi berada di Pasar Cideng. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal ngeliat nih kegiatan di Pasar Cideng itu ada apa aja. Dan ini menjadi salah satu perwakilan gimana sih kegiatan ekonomi yang ada di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Yuk kita masuk ke Pasar Cideng. Kanan. Oke, jadi sekarang kita sama Bapak siapa? Bapak Edi. Nah, Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Bapak jualan di Pasar Tomat ini dari jam berapa sampai jam berapa? dari jam 7 sampai Nah, terus rame nggak, Pak? ya, alhamdulillah ada aja. Terus kalau pasar ini tuh ramenya hari apa nanti? Sabtu Minggu kan. Minggu rame. Jam? Ya, dari jam 3 sampai siang lah, sampai jam 11. Terus kalau misal selain itu Bapak jualan di mana? Kalau ke Kemenhan nanti. Dan kalau misal ada pasar tomat nih Pak, kira-kira kesulitan nggak ya orang-orang di daerah sini untuk cari barang-barang kebutuhan ada? Ya, carinya ditunggu gitu ya. Ya, sana ini. Ya udah paling kita ngampung lah, istilahnya gitu kan. Terus kalau Kampungan, sini Tanah Abang paling pasar selain di sini tuh di mana Bang? Tanah Abang. Tanah Abang. ya. Oke. Oke, makasih ya Pak. Oke, siap. Bisa
itu Prabowo yang jatuh. Bukan. Oh, bukan. Latihan ini. Dia main presiden itu. Nah, tanggal 5. Iya, tanggal 5. Bayarnya belum ada nih. Awas. Hebat. Emang mau ya? Jadi kami sekarang sedang berada di daerah Monas, tepatnya di bagian puskesmasnya. Sakit paling tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rusmin, Ketua RW 02, Kelurahan Bekasi Utara. Terima kasih atas kedatangan adik-adik dari SMA Negeri 48 yang telah sudi berkunjung ke rumah kami dalam
sama acara kegiatan tugas dari sekolahnya. Mudah-mudahan nanti dapat berjalan lancar dan sukses untuk adik-adik saya ini. Silakan kalau mau. Oh gitu. Mau saya ora. Ini udah mulai belum? Baru ini, ayo lah, ulangin deh, ulangin. Oh, dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri orang LMK, Kelurahan LMK, Petunjuk Utara, yang ada di RW 02. Insya Allah kegiatan SMA ini mudah-mudahan dengan sukses ya. SMA 48, mungkin di kalau kita 8, jadi insya Allah mudah-mudahan acara ini juga sukses dan mudah-mudahan tidak ada halangan. Itu aja. Kalau tidak dikatakan hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa saja jenis kegiatan atau program yang dilaksanakan di wilayah RT 02 ini? RW 02. RW 02. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari adik-adik. Yang pertama, kita di RW 02 itu rutin itu ada kegiatan posyandu, balita, dan lansia. Kita laksanakan setiap bulan dan lokasinya itu di R. Petra Pelambuyan. Kita mulai kegiatan posyandu itu dari mulai jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 12 siang. Alhamdulillah dari warga sangat antusias karena memang kegiatan posyandu itu kegiatan yang positif untuk kita memeriksakan kesehatan, dan juga anak-anak kita tentunya kan ada yang kena stunting juga ya. Jadi itu kita sempat mengetahui dan kita langsung kita lanjuti, kita rujuk ke puskesmas. Itu yang untuk pertama. Terus yang kedua ada kegiatan juga Jumante. Jumante itu tiap hari Jumat kita kader-kader kita kumpul di Stariat, kita diskusi ada permasalahan apa, kendala-kendala apa. Mungkin dari orang kadang-kadang ada yang curiga, ada yang nggak boleh di center gitu ya, nggak boleh dilihat itu. Nah, itu kendala-kendala apa nanti kita dampingin. Dan alhamdulillah bisa dengan lancar tiap Jumat selalu kita berkumpul. Setelah kita kumpul baru kita ke wilayah untuk ke rumah-rumah untuk lihat jentik yang di rumah itu. Kalau misalnya ada, langsung kita tindak lanjuti pakai obat gitu. Kemudian kegiatan juga ada pengajian dari ibu-ibu juga tiap malam Jumat ada kegiatan baca Al-Quran di musola juga. Kemudian beliau ini juga LMK juga ketua Muslimat NU. Kadang-kadang sampai bawa jamaahnya di bawah, ya namanya nyari ilmu ya. Kita kan biar seimbang, dapat dunia juga dapat akhirat. Ini dari Ibu LMK, alhamdulillah beliau Muslimat NU di Ranting Petunjuk Utara. Kemudian ada organisasi juga Karang Taruna. Setiap kegiatan saya selalu kerjasama bersinergi dengan Karang Taruna, dengan LMK, tokoh masyarakat. Seperti kemarin kita ngadain kegiatan 17-an juga alhamdulillah sukses karena kita selalu bersama, gotong royong, kita bersatu, kerjasama, itu intinya begitu. Alhamdulillah kompak selalu dari dua ini. Masih. Lalu menyambung pertanyaan untuk kegiatan program yang menjadi panitia untuk kegiatan-kegiatan ini siapa saja? Baik, kalau yang menjadi panitia kita gabungan, jadi kita selalu musyawarah, kita kedepankan musyawarah. Jadi ini siapa yang menjadi panitia, saya mau jadi ketua, kita pilih, kita sepakati bersama. Oh beliau nih pantas, ya itu beliau nggak apa-apa. Yang penting sepakat, kita tidak ada jangan gesek-gesekan, kita saling membantu, intinya gitu. Jadi tidak saling menyalahkan. Kalau saling menyalahkan nanti akhirnya kacau. Nah, kita yang penting kebersamaannya itu bisa dari Karang Taruna, bisa dari ketua RT atau tokoh masyarakat, kita semua kita rangkul elemen yang ada di RW 2 ini. Lalu selanjutnya
selama Bapak menjabat, apa saja kendala atau masalah yang paling sering Bapak hadapi? Alhamdulillah kendalanya banyak ya. Ya kita sebagai ibaratnya pemimpin wilayah ya, kita percaya masyarakat. Saya udah mau 2 kali periode ini ya, yang pertama 3 tahun, yang kedua ini 5 tahun. Kendalanya banyak. Pas pertama saya jadi RW juga bingung juga, pusing menghadapi masyarakat gitu kan. Kan masyarakat beda-beda ya, ada yang apa-apa RW, apa telepon RW, orang RT, ada yang nggak ya hapus ya apa-apa, nggak, yang penting selesai. Ada yang terlalu yang kendala itu yang banyak masalah itu ya untuk tawuran. Tawuran itu pernah viral di YouTube juga ada, itu kejadiannya di Jalan Alitrus di Bangunan 5, serang dari geng motor. Akhirnya orang dalam lawan, tapi namanya tawuran kan itu kan dari pihak polisi itu ya, mana yang jatuh kan dari korban kan gitu kan. Jadi kita mau lapor, kita senang pun tetap aja nggak dianggap, anggapnya pokoknya yang korban ya itu yang korban, kalau yang enggak kita sampai kena siram air keras, sampai mukanya itu. Alhamdulillah ada itu dapat jaminan dari jam kesga. Kalau jam sostek nggak bisa, BPJS nggak bisa. Jam kesga, nah kan itu kalau misalkan operasi itu biaya juga lumayan mahal. Karena ada jam kesga ada bantuan. Alhamdulillah sekarang udah traktor pulih seperti biasa. Alhamdulillah juga yang nyiram udah ketangkep, udah diproses hukum. Terus Pak Lurah juga itu dan membantu juga langsung cepat tangkap, membantu kasih dana juga, alhamdulillah. Kendalanya itu ya susahnya dari Pak RW. Kalau senangnya kalau nggak ada masalah, warga tenang, warga nggak ada yang konflik, nah itulah kita nyaman. Memang kendalanya begitu, kalau RT RW itu memang jam berapapun kita layanin 24 jam. Kita misalkan kayak Surabaya ada yang kecelakaan remet motor, tetap jadi itu sampai saya dampingin, motor saya tahan, kasih saya ke rumah sakit, udah yang alhamdulillah tanggung jawab sih, sampai motor diganti juga, itu biayanya ya kayak gitu. Suka dukanya kayak begitu. Maka RT RW itu sebenarnya kerjanya santai, tapi tanggung jawabnya berat, 24 jam gitu. Ya nggak apa-apa sih emang, kita kan jika saya juga udah pensiun udah kayak itu, ini manusia warga aja gitu ya, gitu aja. Lalu pertanyaan yang ketiga, ini menyangkut terkait dengan urbanisasi atau tidak. Nah, kalau ada misalnya masyarakat atau orang baru yang datang ini bagaimana mempengaruhi dengan masyarakat sekitar? Baik, kalau di RW 2 ini sih nggak banyak yang urbanisasi itu, nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan dari kampung misalkan mau cari kerja, padahal dia punya skill, nah, tadi apa gitu. Sekarang mah nggak banyak sih kedatangan dari misalkan kita dari kelurahan, data apa RW, kata-katanya nggak ada. Cuman yang jadi kendala ya tadi yang peraturan Kementerian Dalam Negeri itu, ya itu kan kalau misalnya pindah itu kan sekarang nggak melalui RT, nggak ada surat pengantar. Jadi tak tahu dia izin nama yang punya rumah, rekomendasi, kasih surat pernyataan, pasang kelurahan, jadi gitu. Itu ada jeleknya, ada bagusnya. Jadi nggak memerlukan surat pengantar. Nah, tak tahu, dia bingung, nggak tahu udah ada warga baru, nggak lapor nggak apa. Saya kan dia lapor ke RT, Pak RT, ini saya warga baru ya. Itu apakah izin dulu lah. Saya tinggal di sini, mau itu saya udah izin namanya rumah, kan gitu. Ya kendalanya seperti itulah kalau urbanisasi. Dari 2 aman. Ya. Menyangkut kan ini apakah boleh BLMK yang jawab ya, biar beliau. Masih
hampir 90 sering diadakan Olimpiade Olimpiade hanya kayak gotong royong. Baik. Kalau di RW2 kita selalu gotong royong, selalu rukun. Kerja bakti ya berapa bulan sekali itu kita adakan. Itu RT juga guyup dari kawan tarunanya, dari ibu-ibu tokoh masyarakat guyup semua. Bahkan RT pun setiap ada kerja bakti pasti bikin konsumsi sendiri dari RW2. Saya juga bikin, cuman per RT pasti bikin. Jadi lagi kompakan di RW2. Dan kalau ada rapat-rapat juga kita selalu kompak, jadi saling mendukung, saling menghormati itu. Ya itu, terima kasih banyak tuh kepada warga RW2. Jangan kelompoknya itu masih tinggi. Iya, baik. Kesenjangan ya terutama itu masalah kesenjangan sosial. Nanti saya ceritakan untuk keluarga itu memang masalah bansos. Bansos itu sebenarnya itu kan yang tahu itu dari dinas sosial. Dan dinas sosial pun itu datanya dari kerjasama dengan Dukcapil, Pusdatin, Bapenda. Jadi ketahuan tuh kalau misalkan dia kenapa nggak dapat, karena dia memiliki motor 2 misalkan gitu. Terus misalnya dia KTP dipinjam sama orang, padahal dia nggak punya mobil. Ya, tapi ketahuan tuh karena di Sependakan itu ada namanya itu, namanya punya mobil, otomatis hilang. Nah, itu kadang-kadang warga yang kurang paham. Makanya kalau ada seperti itu, ayo saya dampingin ke kelurahan dengan pendamping bansos. Biar nanti saya ngada-ngada. Sebenarnya kata RW itu nggak datang dari atas langsung turun. Saya pun kadang bingung. Makanya jangan nyalain RW, saya gituin. Ini seperti itu sih kenjangan yang pertama itu kenjangan. Siap. Pendidikan sebenarnya sih saya sebagai ketua RW ya, kadang putus sekolah sangat miris, putus sekolah. Cuman kadang-kadang anaknya juga sangat unggul. Padahal kan sekarang nggak sekolah itu kan sekolah misalkan paket kan bisa ya. Itu pun mau dibantu apa Luna gratis, malah anaknya kadang nggak mau. Itulah kendalanya. Saya kasihan sekali. Misalkan mau jadi KPPS saja, ijazah menjadi SMA, ya kan? Nah itu kan sayang, kasihan, jangan sampai putus sekolah. Sayang masih remaja, ngapain kan kerja juga kalau nggak ada ijazah minimal SMP SMA aja sekarang sulit dari kerjaan. Apalagi tidak ada ijazah, mau jadi RT RW aja sekarang SMA minimal. Nah itu sayang. Dan kemudian juga kalau mau itu sekarang kan ada dari itu Universitas Tunas Bangsa ya, itu kan malah dibayar kalau mau kuliah per 6 bulan dapat 8.500.000 mau dibantu. Kadang-kadang wah nggak usah Pak RW mau kerja aja, karena kita dukung itu. Nah itulah untuk senjangan untuk itu anak-anak yang pendidikan itu. Kemudian apalagi tadi selain pendidikan, kesehatan ya,
kesehatan memang penting ya, kesehatan itu. Tapi rata-rata udah pada tahu sih kalau misalkan sekarang kan orang-orang itu apalagi BPJS yang gratis itu setiap bulan diutin pada periksa. Kalau misalkan posyandu ada misalkan kendala apa, misalkan asam urat, langsung di puskesmas, jadi langsung ditanganin. Bagus, bagus sekali ya. Terima kasih. Baik, berjalan baik, pemerintah. Terima kasih atas pertanyaan telah disampaikan kepada Mas selaku Ketua RW 02 Tojo Utara dan juga Ibu LMK 02 Tojo Utara. Dan mudah-mudahan ya seperti ini yang bisa kami jawab ya seadanya. Ya mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sekali lagi sudah mau berkunjung ke rumah kami. Jangan bosan-bosan, kalau Bapak datang aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harapan saya itu yang pertama tenang lah, tenang, nggak ada tawuran, pada nurut, warganya sehat semua. Apalagi nanti di Jakarta kan nanti udah jadi itu ibu kota lagi kan, mau jadi kota global. Jadi intinya kan kita bagaimana nanti kita ke depannya seperti apa. Kalau harapan saya kalau itu sama pemerintah ini untuk BBM ini jangan itulah dipersulit, karena motor pajak aja katanya nggak boleh ngisi bensin, ya kan? Kita daripada gimana ya, sulit gitu. Kita mau ngisi sel atau nggak ada barangnya gitu. Harapan saya mau pernah gitu aja, biar dipermudah lah gitu. Jangan sampai nanti harga dimulai yang susah sampai lagi gitu. Ya harapan saya seperti itu. Ya masih. Tidak ada tawuran atau gimana, mereka juga semuanya sukses, bisa berkesinambungan sama mereka. Dan juga harapan kami sebagai LMK juga mengimbau untuk semua masyarakat yang ada di Tojo Utara atau di sekitarnya dan menggunakan juga aman dan berkesinambungan. Itu aja. Dan kami sebagai LMK dan Pak RW mengucapkan terima kasih. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.